KUHP yang kita pakai sekarang sebenarnya bukan undang-undang loh. Susitas, salam supremasi hukum, Sua kembali dengan Ensiklo Dr. Aris. Kali ini saya akan menyajikan tema tentang Kitab Undang Hukum Pidana bertaut dengan rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang dipersiapkan untuk mengganti KUHP produk kolonial. Materi ini cukup hot untuk saya informasikan karena hari ini juga tadi sore saya memberikan materi kuliah tentang kodifikasi dalam teori praktek hukum pidana di Indonesia. Sampai detik ini, produk hukum kolonial dalam hal ini Undang-Undang Induk, Kitab Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang Hukum Dagang Wetboek van Koophandel adalah produk kolonial. Di samping ragam regulasi yang lain, sekitar 300-400 regulasi produk kolonial yang eksis yang kita pakai sekarang. Isu strategisnya sekarang adalah tentang Kitab Undang Hukum Pidana. Menjadi hot issue. Karena dalam waktu dekat, tidak tahulah dalam waktu dekat itu kapan, pemerintah berusaha untuk mengganti Kitab Undang Hukum Pidana Produk Kolonial menjadi Kitab Undang Hukum Pidana yang sudah digagas selama puluhan tahun. Di awal saya mengatakan tadi bahwa Kitab Undang Hukum Pidana yang kita pakai sekarang, yang notabene produk kolonial, adalah bukan kategori undang-undang. Kenapa? Alasan ini yang tidak pernah diungkap. Apa urgensi RKUHP segera dituntaskan untuk mengganti Kitab Undang Hukum Pidana Produk Kolonial? Hampir 200 tahun usia Kitab Undang Hukum Pidana. Kitab Undang Hukum Pidana Produk Kolonial itu diberikan ruang keberlakuan oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 1. Jadi 77 tahun sejak Indonesia merdeka, KUHP-nya adalah pinjam, tanda petik. Yang sebenarnya secara historis, Kitab Undang Hukum Pidana Kolonial itu difungsikan untuk pelayanan kolonial itu sendiri, bukan untuk memberikan ruang keadilan. Pada tahun 45 sampai 1955, cukup banyak teoritisi, praktisi hukum yang menguasai bahasa hukum Belanda dengan baik. Sehingga teoritisi dan praktisi waktu itu pada saat dibutuhkan untuk membuka dalam kerangka penegakan hukum Kitab Undang Hukum Pidana yang ada, mereka masih menguasai bahasa Belanda. Sehingga menguasai sistem dogmatik di dalam hukum positif Belanda. Tahun 55 sampai sekarang tidak banyak, bahkan ekstrim saya katakan tidak ada teoritisi dan praktisi hukum yang menguasai bahasa Belanda dengan baik. Dengan demikian, maka ada problem di dalam penegakan hukum, terutama dalam kerangka penerapan hukum pidana. Kitab Undang Hukum Pidana yang kita baca sekarang dipelajari oleh mahasiswa, dibaca oleh hakim, jaksa, polisi, dan semua profesi hukum yang ada, sebenarnya adalah hasil terjemahan orang. Hasil terjemahan yang dikodifikasi, yang pada gilirannya memiliki status Book of Authority,
buku hasil terjemahan yang memiliki otoritas berkekuatan hukum. Pada saat translator atau penerjemah menerjemahkan kitab undang hukum pidana aslinya, tentu dalam proses translate dimaksud dipandu oleh nilai-nilai dan budaya penerjemah. Berbeda dengan budaya aslinya. Dengan demikian maka, kitab undang hukum pidana aslinya tentu berbeda dengan hasil terjemahan yang kita pelajari sekarang ini. Kitab undang hukum pidana saat ini yang memiliki status The Book of Authority merupakan hasil terjemahan. Pada saat menerjemahkan ada yang namanya metode interpretasi. Pada saat menjadi Book of Authority digunakan oleh hakim, jaksa, polisi, tidak berlebihan kalau saya katakan. Hasil interpretasi yang diinterpretasi ulang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa kitab undang hukum pidana Wetboek van Strafrecht yang notabene produk hukum kolonial harus segera diganti dengan kitab undang hukum pidana produk bangsa Indonesia. Terima kasih Sositas. Salam supremasi hukum dan sampai jumpa.